orang lain, sehingga kita bisa menikmati damai sejahtera persahabatan dengan orang lain. Ada beberapa ayat di Alkitab, tapi saya memberikan satu ayat dalam Alkitab, ya, yang pertama, ya, Yosua pasal 9 ayat 15. Kisahnya begini. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Kisah ini diambil dari suku Gibeon yang akan dipunahkan oleh bangsa Israel. Tapi rupanya suku ini datang dengan cara hidup sebagai orang miskin dan datang bersahabat mengikat perjanjian dengan Yosua. Dan Yosua berkata, Yosua mengadakan persahabatan. Suku ini begitu takut dengan Yosua. Itu sebabnya dia datang kepada Yosua dengan rendah hati. Dan Yosua mengikat persahabatan. Kata persahabatan di dalam bahasa Indonesia ditulis sebenarnya lebih tepat adalah shalom. Yosua mengadakan perdamaian. Tema kita, saudara-saudara, tema malam ini adalah kasih Kristus mendamaikan. Saudara-saudara, persahabatan itu harusnya membuat kita damai. Dan kita bisa berdamai dengan banyak orang. Saya bisa datang ke Bali dan saya damai dengan tetangga saya, menjadi nyaman bagi tetangga saya, dan saya sukacita karena saya mendapatkan, ya, berkat-berkat dari tetangga saya. Natal kami kirim kue jajan, dan waktu Galungan, Kuningan, wah saya dapat apa ini? Jotan, ya. Saya dapat jajan, saya dapat buah, oh banyak. Tetangga saya banyak, jadi banyak juga saya dapat berkat. Karena saya menyambut perahu dengan mereka. Saya berdamai dengan mereka, saya bersahabat dengan mereka. Saudara-saudara, hendaknya kita manusia jangan egois. Tinggal di kamar, tinggal di rumah, dan tidak membangun persahabatan dengan mereka. Dan akhirnya saudara-saudara, Yosua dan bangsa Israel diberkati dan mereka banyak staf-staf atau orang-orang yang bekerja di suku Gibeon ini. Dan mereka diberkati. Saudara-saudara, orang yang suka berdamai dengan orang lain, mereka diberkati. Dan firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 5, berbagailah orang yang membawa damai. Mereka bahagia karena mereka membawa damai. Saudara-saudara, buang kebencian. Kalau ada kemarahan dengan tetangga, dengan orang lain, atau dengan partai lain, Pak, ya. Atau dengan kelompok lain, buang kebencian itu, karena itu akan menghancurkan berkat-berkat dalam hidup kita. Dan kita harus hidup berdamai dengan siapa saja. Orang yang tidak bisa berdamai dengan orang lain, sebenarnya dia belum bisa berdamai dengan Tuhan. Betul. Mungkin dia hanya beragama. Kadang-kadang kita begini, saudara. Wah, saya itu senyum kepada orang lain. Sudah setengah mati pasang gigi sampai kering. Orang itu nggak senyum-senyum, Pak. Saya tidak akan senyum lagi sama dia. Hidupmu belum berdamai. Kita belum berdamai sebenarnya. Ya, kebiasaan saya, saudara-saudara, kalau saya ngisi di pom bensin, saya ngisi Pertalite, saya suka senyum kepada orang lain dan saya akan berkata, beli, terima kasih. Kadang-kadang, apa? Terima kasih, beli. Ya. Mungkin saudara-saudara, jarang orang mendengar kata terima kasih, sehingga perlu diulang lagi. Pernahkah, seringkah kita di pom bensin berkata kepada orang lainnya kita, hal yang kecil, tapi hatimu damai. Terima kasih, beli. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Hati saya damai. Kalau hati kita damai, kita begitu mudah mengampuni. Orang yang tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengalami damai. Dan hubungannya pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi yang pertama, saudara-saudara, bereskanlah hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita bisa damai dengan orang lain. Mengapa kita tidak bisa damai dengan orang lain? Karena kita belum membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi berita baiknya begini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalaupun belum, kasih Yesus, dia datang untuk mendamaikan kita. Dan dia memilih tempat yang paling hina, kandang domba. Semiskin-miskinnya orang tua kita, semiskin-miskinnya kita akan berjuang supaya anak kita lahir paling tidak di rumah sakit. Tapi justru Yesus Tuhan, dia menjadi manusia dan lahir di kandang domba dan dalam keadaan gelap. Itu sebabnya
kita merayakan Natal dalam keadaan malam atau pakai mati lampu. Bayangkan waktu itu saudara-saudara di kandang domba. Ini bukan kandang domba di belakang hotel, tapi ini kandang domba asli. Hanya untuk mendamaikan kita. Saudara-saudaraku, setelah mendengar firman ini, mungkin ada orang yang masih kita benci, WA dia, sampaikan kepada dia, atau temui dia, saya mau berdamai denganmu. Saya tidak memilih untuk membenarkan diri, tapi saya melepaskan pengampunan. Kalau saya salah, ampuni saya. Wah, pasti kita akan menikmati sukacita, berjumpa dengan sahabat baru kita tadi. Yang ketiga, saudara-saudara, aspek kesehatan. Aspek berkat bagi kita sendiri, aspek kesehatan bagi jiwa kita. Orang yang tidak bisa berdamai, itu akan merusak dirinya sendiri, akan merusak kesehatannya. Iya. Dan ini berbahaya, saudara-saudara. Jadi orang yang bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain, dan itu akan menyenangkan. Wah, menyenangkan. Pergi ke tempat sembahyang dengan sukacita karena perasaannya damai. Saya yakin dia jarang sakit. Nah, saudara-saudara, maaf, saya tidak menuduh. Kalau yang sering sakit, coba ini dibereskan hati dulu, ya. Bereskan hati, mungkinkah ada masalah sehingga menyebabkan saya sakit? Karena kalau orang mengalami damai, kalaupun kurang tidurnya, ya, atau tidur jam 3, jam 5 seperti saya, wah, katanya orang yang kurang tidur itu tegang, bawaannya marah terus. Tidak juga. Tapi kalau hatinya diliputi damai, dia bisa bersuka cita hari itu. Wah, saudara-saudara, setiap kali saya bangun pagi, doa saya pertama adalah bersyukur. Tuhan, terima kasih saya bisa tidur tadi pagi, bukan tadi malam. Karena saya tidur pagi. Saya tidur 3 jam, terima kasih Tuhan bisa tidur. Damai sejahtera. Nah, yang pertama, saudara-saudara, aspek yang pertama adalah jiwa yang tidak khawatir. Orang yang memiliki damai itu tidak akan mengalami kekhawatiran. Tapi orang yang bawaannya marah tegang akan mengalami kekhawatiran. Shalom dari Tuhan yang kita rasakan akan berimbas juga pada kesehatan jiwa kita dan juga kesehatan tubuh kita, kesehatan perasaan kita. Ini saudara-saudara, perasaan kadang-kadang bermasalah. Ada kemarahan yang disimpan bertahun-tahun, harus diselesaikan. Kalau tidak, akan menghancurkan tubuh kita. Karena menurut dokter bahwa orang yang kurang damai, orang yang tidak bisa mengampuni, maka sel-sel tubuhnya akan semakin mengecil, sehingga peredaran darah dalam tubuhnya akan tersendat. Dampak yang pertama dari orang yang kehilangan damai adalah khawatir. Ya, dia khawatir. Setiap hari dia khawatir. Tapi kalau orang yang damai, perasaannya damai, hatinya damai, hari ini sulit bekerja, hari ini sulit makan, tapi dia bisa mengalami damai. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan yang mengasihi kita. Kita bisa mengalami damai. Ini damai bukan sekedar ketawa, senang, tapi damai yang berdampak juga bagi orang lain dan berdampak bagi kesehatan kita. Saya membaca dalam Hakim-Hakim pasal 19 ayat 20. Lalu berkatalah orang tua itu, jangan khawatir, segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung. Nah, ini ada masalah. Ada seorang imam atau katakanlah pendeta yang istrinya lari. Rupanya bertengkar sampai istrinya lari ke orang tuanya. Lalu kemudian disusul oleh suaminya ini. Dan suaminya kemudian nginap di rumah mertuanya untuk menjemput istrinya. Nginapnya rupanya sampai 3 malam. Dan malam yang keempat dia harus memaksa dirinya untuk segera meninggalkan rumah mertuanya. Tapi mertuanya berkata begini, ini sudah sore, nginap lagi lah. Tapi memaksa. Tapi ternyata di perjalanan mereka mau menginap di tanah lapang di suku Benyamin. Ingat ya, suku Benyamin. Lalu datanglah bapak tua ini pulang dari ladangnya dan berbaik hati kepada hamba Tuhan ini dan istrinya yang mau menginap di tanah lapang. Jangan khawatir. Saudara mendengar kisahnya kemudian, jadi sebenarnya ini ada dosa apa? Dosa homoseks. Lalu kemudian bapak imam ini mau diperkosa oleh laki-laki yang ada di suku itu, tapi kemudian istrinya itu diambil, sudah perkosa saja istri saya, dan kemudian istrinya mati. Tapi kata bapak ini, kata orang tua itu, jangan khawatir. Kata khawatir yang ditulis di Alkitab itu kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya janganlah kehilangan damai. Janganlah kehilangan. Orang yang khawatir selalu kehilangan damai sejahtera.
Buanglah kekhawatiranmu, saudara-saudaraku. Apapun masalah kita semua berdampak kena COVID, jangan khawatir. Sebab kekhawatiran tidak melakukan apa-apa dan tidak menambahkan apa-apa dalam hidup kita. Lalu dampak yang kedua adalah kita bisa tentram. Tentram, nah, dalam Mazmur 4 ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kata tentram itu terjemahan aslinya sebetulnya adalah damai. Shalom. Biasanya kan kita berkata shalom. Ada orang menjawab juga shalom. Nah, artinya nggak damai. Jadi kalau jadi pemimpin berkata shalom, betul-betul alami damai itu. Shalom juga. Dan kata dengan tentram, orang yang tidak damai susah tidur, kecuali saya. Orang yang penuh kekhawatiran susah tidur, tidak bisa tentram hidupnya. Ada ancaman, ada kekhawatiran, merasa kurang, harus bekerja terus-menerus sampai pagi dan tidak bisa tidur lagi. Jadi dengan tentram aku mau membaringkan diri. Orang yang hatinya damai, dia akan merasa aman dan nyaman. Tidur dimanapun, tidak harus tidur di hotel supaya nyaman. Tidak harus tidur di kasur yang empuk. Bahkan lagi antrian di bank pun bisa tidur dengan nyaman. Itu saya, saudara. Ya. Saya bisa menikmati tidur di mana saja. Lagi rapat dengan dosen, saya juga bisa tidur. Ya. Karena kurang tidur. Tapi alamilah damai, saudara-saudara. Jangan biarkan ketakutan itu, kekhawatiran itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dan saudara-saudara, biarlah kita pulang dengan menerima kasih Kristus yang membuat kita satu dan membuat kita damai. Dan kalau kita memiliki damai, kita akan ramah kepada siapapun dan kita akan bersama dengan siapapun. Saya yakin GKIRA akan maju. Amin, Ibu Evi. Ya. Semua teman-teman DPC, saya yakin kalau semua damai, orang senang Pak gabung. Kalau orang damai, ini rumah saya. Saya suka masuk ke rumah di mana orangnya itu damai. DPC akan diberkati, DPD akan diberkati, ya, karena semua orang damai. Dan biarlah kiranya damai dari Tuhan yang diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus memberkati kita. Biasanya Bapak Ibu Saudara setelah dengar firman, dengar khotbah, kita perlu penerapan. Apa yang perlu kita terapkan? Kita pulang, yang pertama, jangan khawatir. Jangan takut. Tuhan yang menanggung hidupmu. Tapi yang kedua, libatkanlah Tuhan dalam hidupmu. Biarlah Tuhan memerintah supaya engkau mengalami damai, sukacita, kekuatan setiap hari. Amin. Mari kita